lagi nggak di sini. Terus rumah juga pas kemarin itu lagi kosong, jadi aku nggak ada adekku, dia lagi di luar rumah juga dari sore sampai malam. Terus pas pulang kondisinya udah kebuka semua dari pagar, itu udah dari bener pagar, pintu masih bolong tuh, pintu sampai dalam tuh semua udah dibongkar semua, kamar lemarinya dikeluarin apa segala macem gitu, termasuk kamar aku di atas juga semuanya udah dibongkar, udah dibawa barang-barang, sama yang paling berat sih berangkas ya gitu. Kerugian mencapai berapa, Kak? Aku sih kayaknya nggak berani untuk ini nominal, tapi kalau barang yang kita ketahui, yang kita sadari nggak ada tuh, kalau jadi kayaknya ada beberapa orang, katanya orang tetangga sebelah sih, ini ada mobil di depan sore-sore gitu, boleh nyebut merek nggak, Avanza hitam, katanya di depan sini, kirain saudara katanya gitu. Jadi mungkin banyakkan orang, jadi ada di bawah yang bongkar, ada yang di atas, ada yang di kamar aku gitu. Jadi kalau yang di bawah itu barang-barang pribadi kakak aku, kayak satu set tempat surat-surat, dompet, terus paspor apa segala macam. Yang kamar adik aku tuh dia ngambil laptop ada 2, terus jam tangan gitu-gitulah gitu. Nah kamar aku mungkin dia begitu dapat berangkas, dia konsentrasinya untuk ngangkat berangkas. Itu kan ngangkat berangkas nggak mudah kan. Berangkas aku tuh berangkas tanam yang dalam lemari gitu loh, tersembunyi gitu. Jadi dia nggak ngambil yang lainnya, dia konsentrasi ngambil berangkas, agak susah kayaknya karena kelihatan tuh ada bekasnya di atas tempat tidur, jadi kayak di bawah-bawah gitu loh, agak susah ngangkatnya. Jadi semua dan semua yang memang yang bukan semua yang aku punya sih, ya memang semuanya aku masukin dalam berangkas itu sih semuanya gitu. Jadi udah aja hilang semuanya gitu. Kronologinya berarti dia mencongkel pagar dan pintu ya, Kak? Pagar yang dicongkel bukan gemboknya, tapi pagarnya listnya itu loh yang itu. Jadi gemboknya nggak itu, tapi listnya yang pagarnya yang buat naruh gemboknya itu yang ini pakai linggis katanya adekku sih. Terus ini pintu, terus udah masuk aja sepertinya sih, sejauh ini praduganya seperti itu gitu. Ya emang kondisinya rumah kosong ya gitu, dan adik aku juga pada saat pergi mungkin dia sempat bilang ke orang nitip ya gitu, karena kan banyak paket kan seminggu terakhir ini, misalnya dekat-dekat lebaran banyak paket datang. Terus jadi yang taunya juga karena ada orang paket datang, orang sebelah bilang mau dititipin nggak di sebelah, karena kan lagi nggak ada orang di rumah. Terus kata orang paketnya, JNE apa JNT gitu, ngapain dititipin, orang pintunya kebuka, dia bilang gitu. Terus orang sebelah terus lihat, loh kok buka, kan nggak ada orang. Pas dibuka dilihat udah kebuka pagar, semuanya udah kebuka. Jadi dia yang terus kasih tahu. Berarti kejadiannya itu sudah lama ya siang? Adekku sih, adek adekku sih pergi dari rumah dia sekitar jam 3-an gitu, kayak buat buka puasa aja gitu. Jadi cepet juga sih, jam 8 udah di rumah. Katanya sih yang orang lihat yang ada mobil itu sore-sorean lah kali, jam 4, jam 5-an apa jam 6 gitu. Gak ada yang tahu sih, karena aku juga nggak ada CCTV kan. Padahal aku baru pasang kawat berduri nih, karena 2 bulan yang lalu juga mobil spionnya ditebas. Jadi abis itu aku pasang kawat berduri sama sebelah rumah juga gitu kan, sekeliling. Belum sempat pasang CCTV karena emang selalu kalau dekat lebaran kan tingkat kriminal emang agak lebih tinggi ya biasanya gitu. Perkiraan berapa orang, Kak, berarti? Nggak tahu sih, nggak ada yang lihat juga. Tapi untuk ngangkat berangkas itu nggak mungkin satu orang sih, karena berat sekali kan gitu. Dan kayaknya kebagi-bagi, yang ngambil di bawah, yang di atas di atas. Kalau kita sih mikirnya begitu, aku tuh udah capek mikir gitu, kayaknya apa ya kemungkinannya gitu. Proses teteh melapornya sendiri kapan tuh? Tadi malam adek aku setelah nemuin ini, dia nggak pegang apa-apa, langsung ke polsek.
Ya kan, aku bilang udah jangan dibenerin, jangan dibersihin, biarin aja ke polsek. Polsek datang oleh TKP. Terus aku juga lapor ke Polres, ke Bang Aziz gitu. Kapolres baik sekali bantu support. Nah, kalau Kapolres kalau Polres Jaksel lebih dalam, jadi ada sidik jari, ada tim penyidiknya yang datang gitu, detail sih, support semuanya gitu. Tapi udah lapor warga apa RT tempat? Kata aku kan dari Bandung, terus selesai acara aku balik sampai sini sekitar jam 12 malam ya. Uh, pada datang semua sih, kayak RT, RW, tetangga-tetangga gitu, rame di sini gitu. Tapi ya mau gimana gitu. Sampai saat itu udah ada kabar baik belum dari kepolisian atau gimana? Belum ya, karena masih baru banget. Terus udah gitu, tapi aku komunikasi sih sama polisi. Kita akan upayakan untuk mendapatkan pelakunya. Kalau aku sih lebih ke melakukan porsi aku aja ya, maksudnya udah kehilangan. Tugas kita kan usahanya adalah lapor, mengikuti prosedur gitu, walaupun masih lemes-lemes gitu. Kayak tadi polisi datang minta listnya dong, apa aja yang hilang, kan harus detail. Aku bilang aduh aku belum bisa ngelis lah gitu, apalagi harus cantumin berapa nilai harga-harga gitu kan gitu. Karena kan tuh kalian tau lah, aku tuh tipe orang yang nggak suka pakai perhiasan. Jadi aku tuh kalau punya perhiasan, misalnya ngumpulin uang, punya perhiasan aku masukin dalam berangkas gitu. Terus punya kayak lagi kerja di luar negeri, aku kumpulin uangnya, sisanya ada dolar, aku masukin dalam berangkas, selalu gitu sesen gitu, masih aku kumpulin, aku masukin dalam berangkas. Jadi aku tuh nggak suka pakai barang perhiasan kan emang gitu. Jadi tuh kayak ngumpulin udah lama gitu, udah kayak 20 tahun ngumpulin barang-barang itu, terus ya dalam waktu cepet banget tuh hilang gitu. Aku tuh yang bengong aja jadinya, karena Mungkin perkiraan aja sih berapa sih tuh? Ada mencapai miliaran. Perkiraan aja. oh yang penting ya, yang penting itu di situ dititipin juga. Jadi ada tiga kantong, satu kantong perhiasan aku emas di situ, terus satu kantong perhiasan adik aku, dan yang penting juga tuh satu kantong perhiasan dari almarhumah ibu aku yang baru meninggal kan gitu. Jadi aku yang jaga banget itu gitu. Terus ya maksudnya kotak-kotak aku ada berlian beberapa karat ya, maksudnya aku sayang gitu, yang nilainya ada satunya tuh di sekitar 350 lah gitu. Aku nggak suka perhiasan, aku nggak suka make gitu, aku simpen aja gitu sih. Ya udahlah gitu, yang penting udah melakukan itu. Untuk nominal sendiri teh perkiraan Ada miliaran teh. Nggak berani aku mah ngitung berapa ya, mungkin kalau dikumpulin semua mungkin ya gitu, mungkin sekitaran lah ya gitu. Ada BPKB juga sih, mobil juga di situ. Satu Mungkin ya aku nggak berani nilai, sebentar repot gue karena sama polisi juga kan belum sampai ke polisi sih. Jadi ada itu masih kayak traumatik karena kan ini dibilang udah kejadian kedua kali. Yang pertama kan spion ditebas, yang kedua yang ini. Lebih ini sih ya, udah gitu setelah kejadian ini tuh yang bikin aku tambah lemes, banyak orang-orang tuh yang mesti support kayak WhatsApp, hubungi aku tuh malah menceritakan kalau mereka juga mengalami kejadian yang sama. Jadi aku terima banyak cerita hari ini tuh, yang bikin tambah lemes adalah kejadian orang-orang yang sama gitu, sampai ada yang pembantunya diracun lah apa segala. Jadi aku kan tambah lemes tuh karena ternyata di sekitar kita tuh banyak yang ngalamin kejadian yang sama gitu, dan manajer aku lah apa segala gitu. Jadi hati-hati ya gitu semua nih, akhir-akhir ini memang agak lebih kritis gitu kondisinya dalam sisi keamanan gitu. Setelah kejadian ini kira-kira kakak aware-nya gimana? Atau mungkin menambah gembok lebih Iya, banyak? aku sih CCTV sih mau pasang hari ini apa besok, yang tertunda kemarin abis kemalingan juga kan. Ya udah kejadian sih emang, tapi aku lebih khawatir kayak ke nyawa sih ya, karena mungkin yang kalau proses berjalan mungkin ada yang ditemukan alhamdulillah, ada dendam dan lain-lain kan, lebih takut seperti itu ya. Jadi ikhtiarnya ya jaga aja sekarang, ganti gembok apa segala belum sempat sih, sama insya Allah pasang CCTV lah secepatnya gitu. Untuk perkiraan dari Polsek dan Polres sih kak, kira-kira untuk pencarian tersangkanya kira-kira dikasih perkiraannya berapa lama? Enggak, biasanya nggak berani berharap juga sih ya gitu. Pengalaman dari orang-orang yang
menghubungi aku yang cerita sih memang belum dalam proses menunggu aja semuanya, jadi nggak berani berharap juga, tapi kita melakukan tugas kita aja gitu untuk lapor dan maksimal lah apa yang diusahakan. Kalau hasil mah di luar kuasa aku ya gitu, nanti lihat bagaimana deh gitu. Ada lagi? Cukup. Kasih Teh, naon ya. ya teh? Aku boleh, itu nggak teh lihat Udah dibersihin semua sih.